tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, sesudah kita menaikkan pujian, kita bersyukur menyembah Tuhan. Telah tiba saat waktunya kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Kembali kami beribadah bersama-sama umat-Mu, pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu dalam ibadah online ini. Dan kami menyiapkan diri kami untuk dibekali firman Tuhan, untuk diberikan pencerahan, penerangan, pelita firman-Mu itu yang menjadi petunjuk terang dalam jalan hidup kami. Dan biarlah kami merenungkannya, memikirkan dan menggumulinya, dan memahami Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan untuk di saat-saat ini ya Tuhan, menjalani hidup perjuangan di zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Apa kabar jemaat GBI Sion Karawang, puji Tuhan, dan jemaat GBI Pisang Sambo Bekasi, dan semua umat Tuhan, para pelayan dan hamba Tuhan dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ibadah online ini. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yaitu di dalam kitab Yoel, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dalam khotbah ini saya beri tema dengan judul Bangkitlah dan semangatilah dirimu. Ya, bangkitlah dan semangatilah dirimu. Ya, baik dalam keadaan apapun, dalam segala hal, bahkan segala keadaan yang terburuk sekalipun, nasihat berita firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan, kita pikirkan, kita gumuli ini berbicara tentang nasihat bangkitlah dan semangatilah dirimu. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kitab Yoel ini ada 3 pasal dan ada 73 ayat. Ya, untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, tema firman Tuhan saya bacakan di dalam Yoel pasal 3 ayat ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah
orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami, apa yang sedang menjadi pergumulan, tantangan, persoalan umat Tuhan, bangsa Israel yang begitu datang silih berganti, bertubi-tubi, terus menerus. Orang bilang kalau orang berjalan itu sempoyongan, terseok-seok, termehek-mehek, ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, apa yang sedang terjadi, apa nasihat firman Tuhan, dan apa solusi yang harus dilakukan, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat masalah yang pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel, ya. Di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 5. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ayat 13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu kasih Tuhan, masalah pergumulan persoalan yang pertama yang dihadapi, yang dialami, yang dirasakan, belenggu yang terjadi bangsa Israel mengalami, yaitu masalah dosa karena minum anggur. Ya. Jadi sangat jelas di situ bangsa Israel. Tuhan mengutus nabinya Yoel untuk menasehati bangsa Israel supaya jangan menjadi pemabuk, menjadi peminum anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya berhenti, supaya bertobat, supaya meninggalkan kesalahan-kesalahan perbuatan mabuk-mabukan ini, minum-minuman ini yang menjadi penyebab bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tentunya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan memikirkan mengapa bangsa Israel dilarang oleh Tuhan melalui Nabi Yoel supaya berhenti dari mabuk-mabuk minum anggur ini. Ya, ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam ilmu kesehatan dicatat, ditulis, dan dalam surat-surat kabar, ya, di situ diterangkan dampak dari mabuk-mabuk minuman keras, minuman yang beralkohol banyak, beralkohol tinggi, itu berdampak merusak hati, ya, bisa terjadi penyakit hepatitis, penyakit liver, ya. Yang berikutnya bisa terjadi penyakit jantung, terjadilah penyakit jantung dan beresiko kena stroke, dan bisa terjadi mengalami pembengkakan, pembesaran jantung. Yang berikutnya bisa terjadi penyakit kanker, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, penyakit kanker hati, kanker usus, kanker payudara, kanker tenggorokan, dan kanker mulut, Bapak Ibu kasih Tuhan.
Yang berikutnya saudaraku, bisa terjadi gangguan otak dan saraf. Karena alkohol dalam jumlah yang besar akan terjadi mengganggu saraf pada otak, sehingga otak itu semakin menyusut, semakin mengecil, dan terjadilah konsentrasi, sering terjadi lupa dan seperti orang pikun, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang terakhir, dampak dari alkohol yang banyak itu bisa membuat orang depresi. Ya, bahkan cenderung melakukan bunuh diri. Bahkan orang yang dipengaruhi alkohol itu menjadikan dia tidak takut mati sekalipun. Bahkan orang-orang yang mabuk karena alkohol itu bisa masuk dalam selokan, bisa berkelahi di mana-mana, dia tidak merasa malu lagi. Ya, jadi pengaruh di bawah alkohol itu sangatlah buruk, sangatlah merusak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, makanya dikatakan dalam firman Tuhan, ya, supaya orang-orang percaya tidak melakukan itu. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan, ya, bagi bangsa Israel supaya berhenti dari mabuk-mabukan, hidup minum-minuman dari anggur yang dipanen dari hasil pertaniannya yang disalahgunakan itu. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada pernah saya ditanya oleh seorang jemaat yang bertanya, "Bro, apakah orang Kristen boleh minum anggur? Anggur itu kan memiliki alkohol tinggi. Boleh enggak, bro?" Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, menjawabnya ini harus berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Ya, ketika kita membaca di dalam kitab Nabi Yoel tadi, diterangkan bahwa bangsa Israel sungguh sangat dilarang, sungguh sangat ditegur karena tidak mempan, maka Tuhan Allah menghukum bangsa Israel itu, ya, dengan mendatangkan, ya, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan, untuk memakan habis hasil pertanian bangsa Israel itu. Ya, karena bangsa Israel tidak bertobat. Ya. Jadi kalau kita melihat orang Israel yang minum anggur yang bermabuk-mabukan ini, itu jelas tujuan minum anggur untuk mabuk-mabukan, untuk memuaskan hawa nafsunya dan merusak tubuhnya, jelas dilarang, jelas tidak boleh, jelas berdosa, jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tubuh harus dirawat, tubuh harus dipelihara, tubuh harus dijaga. Ya, bukan dirusakkan oleh anggur yang mengandung alkohol tinggi. Ya, bagian pertama, boleh enggak orang minum anggur? Jawabnya tidak boleh. Menurut Alkitab firman Tuhan dalam kitab Yoel. Lalu jawaban kedua, apakah boleh orang minum anggur? Jawabnya boleh. Ya, berdasarkan firman Tuhan yang mana? Yaitu dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Ya. Dikatakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah.
Ya. Rasul Paulus menasihati Timotius yang menggembalakan jemaat gereja Tuhan di Efesus supaya jangan hanya minum air saja, tetapi tambahkan anggur sedikit. Ya, untuk supaya pencernaan kesehatannya itu lebih baik, lebih sehat. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, sidang jemaat, minum anggur boleh sedikit, tujuannya untuk kesehatan. Ya. Bahkan Bapak Ibu kasih Tuhan, di gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, ya, itu melaksanakan namanya ibadah sakramen perjamuan kudus. Setiap gereja itu pada umumnya minum anggur dan menyediakan roti. Anggur di situ hanya sedikit, ya, dan di cawan-cawan itu hanya setengah, kadang hampir penuh diisi anggur. Itu anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus untuk anugerah pengampunan dosa. Itu boleh, itu dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan seluruh dunia. Ya, tapi tujuannya bukan untuk mabuk-mabukan. Bukan tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan tujuannya untuk merusak tubuh ini. Tetapi tujuannya untuk menjadikan tubuh ini sehat. Ya, menjadikan tubuh ini mendapatkan anugerah pengampunan dosa melalui simbol gambaran dari anggur itu yang dilambangkan dari darah Tuhan Yesus. Ya, menurut nasihat Rasul Paulus boleh minum anggur. Tetapi kita perlu melihat juga di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8. Demikian juga diaken-diaken atau para pelayan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ya. Rasul Paulus dengan tegas melarang, jangan. Para diaken, para pelayan Tuhan itu orang penggemar anggur. Ya, kata penggemar di situ dalam bahasa Yunaninya itu proseko, ya, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu penggemar anggur. Bapak Ibu kasih Tuhan, proseko dalam terjemahan berikutnya selain penggemar anggur yaitu dikatakan suka minum anggur yang berlebih-lebihan. Selain itu proseko diterjemahkan ketagihan minum anggur. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau sudah menjadi penggemar anggur, minum minuman yang berlebih-lebihan sampai mabuk-mabukan dan bahkan kecanduan, ketagihan minum anggur, nah itu dilarang Bapak Ibu oleh Rasul Paulus, dilarang. Ya, jadi kita melihat ada yang boleh minum anggur dan ada yang tidak boleh minum anggur. Ya, jadi kita harus melihat dari terang kebenaran firman Tuhan. Dan disinilah kita akan menjadi orang-orang percaya yang mengerti mana yang boleh minum anggur, mana yang tidak boleh minum anggur. Yang boleh minum anggur untuk kesehatan, untuk kebaikan tubuh, dan anggur melambangkan darah Tuhan Yesus, itu dipersilakan, itu diperbolehkan, bahkan dilakukan oleh gereja-gereja seluruh dunia. Yang satu lagi dilarang minum-minum anggur karena minum-minum yang berlebihan, yang membuat mabok, bahkan alkohol banyak ada di badannya sehingga membuat sakit dan merusak tubuh. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan,
Oleh karena itu bagian pertama ini mari ya kita bersama-sama melalui ibadah online ini, Bapak Ibu kasih Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini, apabila ada umat Tuhan, ada pelayan siapapun Anda mendengar khotbah pada hari ini, mari kita bersama-sama berhenti dari minum anggur yang bermabuk-mabukan, ya, yang memuaskan hawa nafsu, yang ketagihan, kecanduan. Kita harus berhenti, kita harus bertobat, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus kembali merawat, memelihara, menjaga tubuh kita ini karena bait Allah. Karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Mungkin bagi kita yang tidak minum-minum anggur yang memabukkan, kita juga perlu bertobat. Dalam hidup kita, walaupun kita sudah mendapatkan anugerah pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita ini tidak menjadi manusia yang sempurna. Ya, kita ini tetap manusia biasa yang hidup dalam dunia, yang ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan bisa terjadi karena pemikiran, keputusan, tindakan, sepak terjang hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, disinilah kita perlu merendahkan diri. Kita terus bergumul datang kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami, kita minta ampun kepada Tuhan dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Seperti murid-murid minta diajarkan. Bagaimana sih Tuhan Yesus? Itu Yohanes Pembaptis, murid-muridnya diajarin cara berdoa. Saya sebagai muridnya Tuhan Yesus, saya minta diajarin untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, yaitu kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya. Dan berikutnya dikatakan, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapannya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Masalah yang kedua, apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Yaitu bangsa Israel menghadapi krisis ekonomi. Ya, di mana dikatakan dalam Yoel pasal 1 ayat keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya, saya lanjutkan lagi. Yoel pasal 1 ayat 7. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Yoel pasal 1 ayat 10. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Ayat 11, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Ayat 12, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan Melayu
dari antara anak-anak manusia. Ini Bapak Ibu, ya. Bagian kedua ini krisis ekonomi. Masalah keadaan ekonomi, masalah kelaparan, masalah hasil pertanian yang habis sama sekali. Ya, yaitu pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon korma, pohon apel, gandum dan jelai habis lenyap. Tidak ada yang bisa dipanen, tidak ada yang bisa dimakan. Ya, karena Tuhan memperingatkan bangsa Israel supaya dia benar-benar bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang pertama tadi, mabuk minuman anggur yang merusak tubuh jasmaninya itu. Ya, Tuhan tidak cukup menasihati melalui Nabi Yoel. Tidak cukup Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras. Tetapi Tuhan perlu melakukan cambukan hukuman karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang angkuh, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, bangsa yang berkepala batu. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang membuat bangsa Israel menderita, susah dan mengalami kelaparan karena krisis ekonomi benar-benar menimpa bangsa ini karena dosa-dosanya. Tuhan mendatangkan 4 macam belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang sedang terjadi masalah yang kedua. Ya. Dan hal ini Bapak Ibu kasih Tuhan membuat bangsa Israel benar-benar mereka mengalami keterpurukan. Ya, situasi yang sangat kritis dan situasi yang terpuruk secara ekonomi. Dilanda masalah besar, masalah kebutuhan pokok, kebutuhan pangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini menghadapi masalah kedua, krisis ekonomi sedang melanda di berbagai bangsa-bangsa di dunia. Ya, bahkan sering berita televisi ya menyampaikan berita yaitu tentang krisis ekonomi secara global. Tidak hanya di negara-negara tertentu, tetapi di negara-negara pada umumnya kena dampak dari krisis karena COVID-19 ini. Ya, banyak perusahaan mengalami kerugian dan mengalami bangkrut, karyawan dirumahkan dan juga ada yang di PHK dan juga mengganggu usaha bisnis perdagangan mata pencarian banyak orang. Ya, situasi semakin sulit secara ekonomi, secara manusia. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang terjadi. Untuk itu menghadapi masalah yang kedua ini, mari kita bersama-sama. Kita meyakini Tuhan Allah kita penuh kasih sayang dengan segala kemurahan dan kesabarannya. Kita sebagai umat yang dicintainya, ya, kita percaya kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita membaca terus dalam kitab Matius pasal 6 akan menemukan di mana Tuhan berfirman, Tuhan Yesus, jangan khawatir. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Walaupun burung di udara itu tidak punya ladang, tidak punya sawah, dia hidup dari pohon satu ke pohon yang lain. Ya, burung-burung itu makanannya ulat, makanannya belalang,
ada juga yang makan padi, ada juga yang makan jagung, ada banyak yang bisa dimakan oleh burung-burung di udara itu hasil dari tumbuh-tumbuhan. Ya, burung itu disediakan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, apalagi kita umatnya, orang yang dikasihi, orang yang dicintainya, kita harus mempercayainya. Bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan sanggup, Tuhan adakan. Tuhan tidak kekurangan akal, Tuhan tidak kekurangan kuasanya. Ya, untuk memelihara, untuk memberikan ya makanan dan minuman kepada umat yang dicintainya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Keluaran, ya ada kisah di mana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun lamanya, yaitu 40 tahun, Bapak Ibu. Ya, orang Israel tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa bekerja, tidak bisa ya menikmati hasil dari tanaman-tanaman di dunia ini karena bangsa Israel ada di padang gurun. Tapi Tuhan dengan kuasanya memelihara, menurunkan roti mana kecil-kecil seperti ketumbar. Ya, setiap pagi selalu baru, setiap orang satu komer. Ya, kalau siang sedikit jam 9 kena sinar matahari, maka roti mana itu akan busuk dan dimakan ulat. Artinya Tuhan menyediakan berkat setiap hari selalu baru bagi umatnya. Ya, ketika tidak ada air di padang gurun, Tuhan memberikan sumber mata air. Bahkan Tuhan menyediakan air yang manis di padang gurun. Ketika di padang gurun orang Israel rasanya jenuh, rasanya bosan, tidak ada daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Selama 1 bulan orang Israel bisa makan roti mana dengan lauk daging burung puyuh dibakar. Bapak Ibu kasih Tuhan, luar biasa. Ya, jadi itu bagian kedua masalah krisis ekonomi yang terjadi dialami bangsa Israel. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu masalah yang ketiga, yaitu ancaman peperangan, Bapak Ibu. Ya, kita baca dalam Yoel pasal 1 ayat ke-6. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa, taringnya bagaikan taring singa betina. Ya, Yoel pasal 3 ayat 4, saya bacakan. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Ya, Yoel pasal 3 ayat 19. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, masalah ketiga, masalah yang terakhir, yaitu ancaman peperangan. Ya, dikatakan tadi Yoel pasal 1 ayat ke-6, ya, bangsa Israel menghadapi tantangan yang diberitahukan melalui Nabi Yoel, suatu bangsa yang tak terbilang banyaknya, suatu bangsa yang kuat, yang dilukiskan, digambarkan seperti ya giginya itu seperti singa, taringnya seperti singa betina. Bangsa yang jumlahnya besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang ganas di situ.
Ya, ternyata diterangkan dalam Yoel pasal 3 ayat 4, Yoel pasal 3 ayat 19, bangsa yang kuat, bangsa yang tidak terbilang jumlahnya, bangsa yang ganas itu ternyata dijelaskan di situ, yaitu bangsa Tirus, bangsa Sidon, bangsa Filistin, dan bangsa Mesir, dan bangsa Edom. 5 bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak terbilang jumlahnya, dan bangsa yang ganas yang akan menyerang bangsa Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, menghadapi keadaan seperti itu, Tuhan memberitahukannya rencana 5 bangsa yang akan menyerang umatnya ini melalui Nabi Yoel, supaya apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada kalanya Tuhan menolong umatnya karena dalam keadaan umatnya terjepit, tidak berdaya, kalah menghadapi bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa Israel ini mengalami banyak dimusuhi bangsa-bangsa kerajaan-kerajaan di muka bumi. Ya, ada kalanya Tuhan mengutus malaikatnya sehingga bangsa Asyur, bangsa yang terkuat di muka bumi zaman itu sebelum kerajaan Babel berdiri, ya, bangsa Asyur itu bangsa yang hebat di muka bumi. Tuhan cuman mengutus 1 malaikatnya saja, 185.000 orang tewas. Ya, tetapi tidak selalu seperti itu cara Tuhan bekerja. Dalam kitab Yoel ini cara Tuhan bekerja ternyata dikatakan Yoel pasal 3 ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita menyaksikan bahwa umat Tuhan bangsa Israel, dia itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki persenjataan. Mereka itu hanyalah mempunyai mata bajak untuk membajak ladang, untuk membajak sawahnya, untuk hasil pertanian. Bangsa Israel itu hanyalah mempunyai pisau-pisau pemangkas untuk menuai hasil-hasil panen dari pertaniannya. Ya, tetapi firman Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yoel ini supaya mata bajak itu ditempa, dibuatlah, dirubah untuk menjadi pedang. Pisau-pisau itu dirubah untuk menjadi tombak. Bapak Ibu, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghadapi peperangan 5 bangsa yang kuat, 5 bangsa yang tidak terbilang jumlahnya, 5 bangsa yang ganas, yang besar ini. Ya, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk yaitu mempertahankan diri. Kalau tidak akan dimusnahkan. Kalau tidak, bangsa Israel akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Tapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yoel, kamu harus bertahan. Kamu harus menghadapinya. Baik dengan pedang, baik dengan tombak. Dan orang-orang merasa yang tidak kuat, orang-orang yang merasa lemah, orang-orang yang merasa tidak mampu, tidak berdaya, dia dalam hatinya harus berkata, aku ini pahlawan, aku ini pejuang, aku ini yang harus menghadapi dan mempertahankan bangsa Israel, mempertahankan umat Tuhan menghadapi peperangan ini.
Jangan mundur, jangan menyerah, jangan kalah dalam perjuangan ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang terjadi di bagian ketiga, masalah ancaman peperangan dan peperangan benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan karena Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini ketika kita membaca, merenungkan, memahami, memikirkan, menggumuli firman Tuhan dalam kitab Yoel ini, kita diingatkan dalam kitab Yoel ini, yaitu supaya bangkitlah dan semangatilah dirimu menghadapi segala apapun, walaupun situasi kondisi keadaan terburuk sekalipun. Bapak Ibu, bangkitlah, semangatilah dirimu, hadapilah, berjuanglah, yakinlah Tuhan menyertai kita semua melalui Roh Kudus-Nya yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, saya tutup khotbah saya ini Bapak Ibu kasih Tuhan dengan kesaksian beberapa tahun yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, dia menyampaikan kesaksiannya dan itu mengingatkan kepada saya, ya, bahwa umat Tuhan, orang percaya diperhadapkan pada pilihan. Bangkitlah dan semangatilah dirimu, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai engkau melalui Roh Kudus-Nya yang ada dalam hidup kita. Harus meyakini itu, ya. Dalam khotbah hamba Tuhan itu, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, pendeta itu, dia mengambil cuplikan kesaksian, ya. Ada umat Tuhan, orang Kristen yang bersaksi. Dia sebagai pengusaha, dia memiliki perusahaan ini dan itu, dan situasi keadaan yang membuat akhirnya dia mengalami kerugian, kebangkrutan, dan keterpurukan. Sehingga perusahaannya bangkrut dan mengalami kerugian dan banyak hutang-hutang yang ditanggungnya. Ya, secara manusia umat Tuhan ini sudah tidak tahu harus bagaimana jalan keluarnya. Ya, dia akhirnya memutuskan untuk mengajak istri dan anak-anaknya ke puncak. Dan dia berunding dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Karena ini masalah yang sangat besar. Ya, karena kalau nanti aku sebagai bapaknya mati, ibu dan anak-anaknya ini akan menanggung banyak utang. Akan dicari penagih-penagih hutang dan kasihan menderita. Keluarga ini kompak bersama mengambil villa untuk menginap di puncak di Bogor. Dan bapaknya ini berkeputusan, lebih baik kita mati bersama. Ya. Yang pertama, bapaknya ini menuang racun di gelas untuk diminum. Ya, setelah bapaknya mati, baru istrinya menyusul dan anak-anaknya menyusul. Karena keputusasaan luar biasa. Ini terjadi sebelum COVID-19, beberapa tahun yang lalu, ya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu?
ketika seorang bapak umat Tuhan yang dikasihi Tuhan ini berputus asa dan hendak mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, minum racun seperti itu. Ketika gelas diambil, ada racunnya mau diminum, ada seperti kilat yang menyambar gelas itu, sehingga gelas itu pecah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan disitulah bapak ini segera minta ampun kepada Tuhan. Ini Tuhan melarang saya untuk melakukan ini. Istri dan anak-anaknya akhirnya sepakat kalau begitu kita pulang, ya. Lalu berusaha menghubungi teman-temannya, menceritakan keadaannya, kebangkrutannya ini. Rupanya Tuhan bekerja melalui teman-temannya ini, ya, memberikan pinjaman-pinjaman sehingga dapatlah usahanya itu dimulai lagi. Sedikit demi sedikit mendapatkan untung dan dapat menyicil hutang-hutangnya itu. Sehingga bapak ini boleh menyaksikan kasih setia, kasih sayang Tuhan. Ternyata Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dengan kasih-Nya Dia memberikan solusi jalan keluar. Hadapilah, bangkitlah dan semangatilah dalam hidup ini. Karena Tuhan menyertai kita. Ya. Amin buat firman Tuhan.